Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaab rahmatik wa nawwina an na'takifa fi hadha al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillah, Bismillah wa subhanallah, wa subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wallahu wa la hawla wa la wa la quwwata wa la illa quwwata billahil aliyyil azim, illa billahil azim al-azizil alim, al-azizil alim adada kulli harfin kutiba adada kulli harfin wa yuktabu wa yuktabu abadal abidin abadan abidin wa dahrad dahirin. wa dahrud dahirin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa ala hadihi wa kulliyati salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah, rekan-rekan semua jemaah majelis tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bisa hadir bersama dalam agenda kajian rutin tarbiyah Rabu malam dalam lanjutan kajian fikih ibadah. Di sudah beres fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat. Wah, sepas sebenarnya. Tidak lagi. Ada di kamu. Ada santri hayat menikah. Tapi masih lama. Ini ibadah masih panjang nih perjalanannya. Baru sampai sholat. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada tentang jenazah. Paling takut kalau tidak harus takut lagi. Nah, masih dalam fikih ibadah dan kita masih berada dalam kitabus shalah, ya, pembahasan kitabus shalah dengan pasal yang kesekian, yang insya Allah malam ini kita masuk pasal yang baru, pasal yang baru. Pasal fi sholatil Jumu'ah. Pasal tentang sholat Jumat. Dua pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah sholat qashar, sholat jamaah. Walaupun tidak secara betul-betul mendetail benar, sebab itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya ada sesi kedua itu untuk sedikit memperdalam, mengulas hal-hal yang sering ditemukan, temuan-temuan yang mungkin pada dasarnya tidak terungkapkan dalam ranah kitab yang terbatas itu. Kalau semuanya kitabnya nanti istilah dulu gitu. Jadi ya kita kan simpel-simpel, dibaca dari simpel-simpel. Nanti temuan-temuan kita bahas di sesi yang kedua. Jadi ini secara syariatnya, jadi dikaji dalam usul syariat, ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya. Mudah-mudahan bersama kita malam ini nanti segala teman rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya.
Kita niatkan ini adalah satu kebaikan di sisi Allah yang kita laksanakan. Perjalanan baik, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sementara tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Para mufassirin maksud kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan adalah rahmatun wa barakatuh. Jadi rahmatnya Allah yang Allah berikan serta keberkahan. Di rahmat dan keberkahan itu dua kebaikan yang terpisah. Di rahmat, keberkahan itu dua kebaikan yang Allah berikan sebagai balasan dengan hal yang terpisah. Rahmat, berkah. Jadi rahmat dan berkah sama tidak? Tidak. Makanya kalau kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmat Allah dan keberkahannya dipisah. Berarti berbeda rahmat dan berkah berbeda. Rahmat itu bagian utama dari kebaikan yang Allah berikan. Bisa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita ngasih duit, dapat duit. Kita kerja, dapat gaji. Nah itu ya, itu rahmat tuh buat para ulama. Kita makan, jadi kenyang. Nah itu ya, itu rahmat. Jadi balasan yang setimpal gitu ya. Itu rahmat. Ada berkah, apa berkah? Ziyadatul khair ala khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan. Allah berikan kebaikan, ada tambahannya, ada bonusnya. Nah bonus itulah berkah. Sederhananya begini, rahmat, misalnya rahmat nih, rahmat itu kalau makan kenyang gitu ya, kenyang itu rahmat dari makan. Setelah kenyang sudah makan dapat kenyang. Tuh, apa berkahnya? Badan jadi kuat. Nah itu. Kerja jadi semangat. Nah, itu. Kalau tidur itu berkah gitu ya, berkah. Jadi yang dihasilkan tuh, efek-efek yang dihasilkan, yang didapatkan itulah berkah. Kerja dapat gaji. Tapi dengan gaji itu istri bahagia, rumah tangga ringan, anak sekolah nyaman. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan gaji itu. Karena kalau gaji itu rahmat dari pekerjaan, selesai tidak ada berkah, tidak sedikit yang dapat gaji los hilang entah kemana. Tidak ada yang didapatkan kenikmatan, kebahagiaan, keberkahan, hilang. Bahkan yang ada mungkin susah saja. Itu rahmatnya ada tapi berkahnya hilang. Dan hati-hati tentang berkah ini. Salah satu yang sangat ditakutkan oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku. Kata Nabi, akan datang satu zaman kepada umatku. Entah kapan zaman itu, mungkin sekarang. Karena Rasul tidak menyebutkan kapan-kapannya. Yang penting akan datang. Boleh jadi zaman kita sekarang ini. Apa itu? Yafirruna minal ulama wal hukama, saat orang-orang berpaling dari para ulama dan para hukama. Sudah tak peduli lagi dengan nasihat ulama, sudah tidak peduli dengan hukum-hukum yang disampaikan, ya, aturan hukum syariat yang disampaikan oleh para hukama, ahli hukum, ahli fikih, tentang hukum fikih, syariat, hukum syariat, ya, tentang berbagai hal hukum-hukum Islam yang disampaikan. Sudah tidak peduli lagi. Maka kata Nabi, yarfa'ul barakata min kasbihim, yang pertama akan dicabut, diangkat, dihilangkan keberkahan, bukan rahmat. Awas beda ya, keberkahan bukan rahmat. Kerja tetap dapat gajinya, tetap dapat gajinya, ya. Makan tetap dapat kenyangnya, ngasih dapat balasannya. Apa yang dilakukan ada, tapi yang diangkat bukan rahmatnya, tapi berkahnya. Ya, yarfa'ul barakata min kasbihi, keberkahan dari kasabnya. Artinya apa yang didapatkan dari apa yang diusahakan itu tidak memberikan dampak kebaikan-kebaikan yang banyak. Hanya sekedar dapat gaji habis saja. Tidak ada nilai-nilai lebih didapatkan. Bahkan tidak ada yang tersimpan dari gajinya untuk jariahnya. Tidak ada yang terberikan untuk infaknya, tidak ada yang terberikan untuk sedekahnya, untuk zakatnya. Habis semuanya untuk sesuatu yang takdir, yang mubadir. Ya,
yang sia-sia, itu berarti disambut keberkahan. Jadi kalau harta kita habis hanya untuk sesuatu yang sia-sia saja, berarti sudah disambut keberkahan. Saat harta itu memberikan dampak kebaikan yang banyak, berarti di situ ada berkah. Itu bedanya rahmat dengan berkah masalah. Beda kita dapatkan. Jadi selain kita dapat, ini memberikan dampak manfaat yang luar biasa. Kehidupan kita, keluarga, orang lain didapatkan manfaat. Itu berarti berkah dari harta kita. Itu harapan kita, doa kita, semoga Allah mudahkan rahmat dan keberkahan itu setiap langkah kita. Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah bimbing kita. Walaupun sampai pada zaman tadi, walaupun kita tidak termasuk yang diangkat oleh Allah keberkahan dari setiap tasawuf kita. Ya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya serta para pengikut zaman. Rekan-rekan semuanya, itu yang saya tadi. Kali ini kita akan mengkaji pasal tentang sholat Jumat. Jum'ati. Sholat Jumat. Nama sholat dimatikan mimnya. Kalau nama hari didomahkan mimnya. Itu bedanya. Kadang-kadang ada beberapa ustadz bahkan para imam kalau membacakan surah Al-Jumu'ah, karena yang dimaksud surah Jumat surah hari Jumat, bukan surah Jumat. Al-Jumu'ah surah itu adalah nama hari Jumat. Surah Al-Jumu'ah, surat yang artinya hari Jumat. Tapi doma Al-Jumu'ah, bukan Al-Jumu'ah. Di surah Al-Jumu'ah. Kalau nama sholat Jumat. Kalau nama hari Jumat. Maka kalau baca surat itu nanti rekan-rekan kali-kali imam baca surat Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Bukan yaumil jum'ati, bukan, tapi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Silakan dicek. Kalau ada yang pas maksudnya Jumat, ada nama Jumat. Oh, enggak kok, sama-sama aja. Enggak ada tinggal Al-Qur'an. Bukakan, tapi itu kadang-kadang bukakan suratnya. Karena pernah saya memberikan informasi itu, tapi cuman banyak-banyak ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol. Enggak kok, benar nama itu. Karena sudah terbiasa. Bukakan ayat ini, surat Al-Jumu'ah ayat 9, silakan dibaca. Oh iya. Kalau dikatakan datang, oh iya. Ketika datang, enggak begitu. Banyak yang gitu ya, menentang gitu ketika diingatkan gitu. Karena sudah terbiasa bacanya begitu, merasa sudah benar. Karena itu kan begitu Al-Quran itu. Kalau kita membaca sendiri, kadang-kadang merasa benar. Kalau didengarkan orang-orang yang sudah tahu benar sesuai data, salah. Jadi bisa dibenarkan. Ada yang benar didengari orang yang salah, yang benar jadi salah. Kadang-kadang begitu, terbolak-balik. Yang tepat itu yang benar, kata yang membaca juga benar menurut orang yang benar, yang tahu bahwa itu adalah bacaan yang benar. Artinya kalau ada yang baca, yang mendengar dia sudah kembali. Saya biasa bacakan sholat Yaumil Jumu'ati, tapi nah imam Yaumil Jumu'ati, segera cek. Jadi kita yang mengecek. Tidak harus bertanya, cek aja buka Al-Qur'annya, cek data. Oh, ternyata data ditemukan Yaumil Jumu'ati dengan idoma Jumu'ati, bukan Jum'ati. Nah, itu sekaligus ya kan imam. Kadang-kadang kalau hari Jumat, termasuk saya yang paling sering membacakan surat Al-Jumu'ah itu di hari Jumat. Yang rutin itu dipastikan rutin di masjid sana di Bandung setiap malam Jumat sebagai bagian mudawamah nih. Setiap malam Jumat
Isya, subuh itu selalu bacakan surah Al-Jumu'ah. Setengahnya di sholat Isya, ya, setengahnya di sholat subuh. Itu sholat Jumu'ah khusus dibacakan di sholat di malam Jumat sampai dengan hari Jumat subuh. Di dua sholat Isya dan subuh saya selalu membacakan surat Al-Jumu'ah, mudawamah, mengingatkan bahwa ini hari Jumat, begitu saja. Tidak wajib, tidak wajib. Kalau sunnah memang sunnah membacakan surah Al-Quran, tidak sunnah juga membacakan surah Al-Jumu'ah, bebas. Inilah pingin saja. Kan banyak sahabat begitu ya, kenapa baca suratnya itu? Pingin saja, senang begitu ya. Ketika senang, cinta, maka mudah-mudahan bertambah cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat Jumu'ah, ya, Jumu'ah, sholat Jumat. Apa yang akan kita kaji pada sholat Jumat ini? Yang pertama berkaitan dengan syurut syurutul atau kita ambil mufrad saja lah. Ambil mufrad biar lebih enak. Yang pertama syarat wajib. Yang kedua berkaitan dengan syarat sah, ya, syarat sah bahasa kita sering ditemukannya. Dan yang ketiga berkaitan dengan sunnah. Sunnah yang dikenal dengan sunnah hayat, ya, sunnah hayatnya. Berkaitan dengan sunnah hayat. Tiga bagian, mudah-mudahan ada waktunya ya. Kita persingkat saja biar tidak berlama-lama membahas tentang ini. Ada syarat wajib, ada syarat sah, ada sunnah hayat. Mungkin ada di luar ini nanti yang tersembunyi secara tidak secara khusus ditampakkan, nanti ada bisa kita bahas bersama. Syarat wajib, apa itu syarat wajib? Perbedaannya dengan syarat sah. Kalau sunnah jelas ya, ya ketahuan. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Kalau syarat wajib sesuatu yang menjadikan seseorang wajib melakukan suatu amal, itu namanya syarat wajib. Ya, berarti kalau syarat wajib tentang sholat Jumat, di situ ada syarat-syarat yang kalau seseorang terpenuhi syarat itu maka wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Itu namanya syarat wajib. Ini berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan orang yang melakukan. Itu namanya syarat wajib. Ada yang disebut dengan syarat sah. Apa syarat sah? Syarat sah di syarat-syarat yang kalau terpenuhi maka akan menjadikan suatu amal, suatu ibadah menjadi sah. Jadi hubungannya syarat sah ini dengan ibadahnya, ya, dengan amalnya. Syarat wajib berhubungan dengan orangnya, syarat sah berhubungan dengan ibadahnya. Syarat wajib kembalinya kepada orang, tertujunya kepada orang yang melaksanakan. Syarat sah tertuju kepada amal ibadah yang dikerjakan. Kalau kita lihat sholat Jumat misalnya, maka syarat wajib adalah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Dia terpenuhi dia syarat wajibnya. Menjadi wajib tidak dia sholat Jumatnya. Itu kepada orangnya, kepada kita. Gitu ya. Sementara syarat sah kepada sholatnya. Ini sholatnya sah apa enggak? Ini bukan orangnya, tapi sholatnya ini sah. Sah jika sholat itu terpenuhi syarat. Dia wajib melaksanakan sholat Jumat kalau syaratnya terpenuhi. Kalau sunnah nanti
Ini adalah satu hal yang membantu menyempurnakan kebaikan dari sholat Jumat. Yuk kita mulai dari yang pertama. Kita kupas satu persatu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan kita difaqihu fiddin pada kesempatan malam hari ini. Syarat wajib. Ada perbedaan pendapat ulama tentang syarat wajib, tapi yang paling masyhur ya, yang paling masyhur di kalangan para ulama adalah syarat wajib ini berjumlah 6. Ada yang menyebutkan 7, tapi yang paling masyhur adalah 6. 7 mungkin dulu semasa-masa masih ada perbudakan. Dan ketika sudah tidak ada perbudakan, kitab-kitab kekinian ya, semakin ke sini setelah tidak ada perbudakan, maka para ulama menyebutkannya hanya 6 saja. Jadi, kalau seseorang ditemukan 6 syarat pada dirinya, maka dia wajib sholat Jumat. Kalau salah satu dari 6 ini tidak ada, maka kehilangan kewajiban sholat Jumat. Berarti kalau tidak wajib sholat Jumat, wajib sholat zuhur, gitu ya. Atau bahkan kalau ada salah satu syarat tidak terpenuhi di antara ada yang tidak wajib sholat zuhur juga, gitu ya. Belum wajib sholat zuhur juga, jangan sholat Jumat, sholat zuhur aja belum wajib. Itu kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Yang mana yang kita kupas satu-satu. Syarat wajib sholat Jumat yang menjadikan seseorang wajib melaksanakan sholat Jumat, yang pertama adalah Islam. Artinya yang bukan muslim maka otomatis dia tidak wajib, gitu. Yang bukan muslim tidak wajib. Karena syarat wajib yang pertama adalah Islam. Udah tereliminasi, gugur sih. Nanti Jumatan, oh saya mah bukan muslim. Aman. Jadi kalau dia kenapa nggak Jumatan? Lagi malas aja, lebih berhak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini bisa dicek. Kalau ada yang bilang Jumatan, hari Jumat tepat waktunya sholat Jumat, itu bisa disampaikan muslim atau bukan. Kalau muslim mau tidak mau wajib melaksanakan. Wayahnya. Kalau tidak melaksanakan, itu bentuk keberhakaan kepada Allah, melalaikan kewajiban tadi, menghilangkan satu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Islam, beragama Islam, yang bukan muslim, kafir dalam bahasa Quran, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. 2. Balik. Yang kedua apa? Balik. Apa balik itu? Tos mancing. Cukup umur dewasa, tas mancing. Tas mancing. Nah, karena ini tentu kita ambil yang hubungannya dengan laki-laki, karena ada satu laki-laki. Balik di sini adalah sempurna umur 15 tahun. Jadi catatan awal, sempurna umurnya 15 tahun. Artinya yang di bawah 15 tahun pada dasarnya tidak wajib atau belum wajib melaksanakan sholat Jumat di bawah 15 tahun. Terkecuali masuk syarat atau ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Wal ihtilam, mimpi basah. Di bawah 15 tahun tapi sudah mimpi. Maka otomatis dia wajib. Baru 10 tahun udah mimpi, wajib. Kalau dia beragama Islam, kemudian dia juga sudah mimpi, walaupun 15 tahun wajib melaksanakan sholat Jumat. Wah, balik. Yang ketiga, berakal, artinya akalnya sehat. Maka kata ulama keluar dari yang ketiga ini siapa? Al-majnun. Al-majnun itu Gila. Nugelo. Nugelo banyak. Di jalan itu pakai kolor acan, kena cool. Amal lewat. Nah mana itu Jumatan. Kagelo.
Jawa berarti kalau mana yang baca gitu. Hati-hati nanti malah itu. Hati-hati ya. Jadi yang gila itu tereliminasi. Jadi biarkan saja nama gila yang gila. Yang gila. Tak berarti kalau hanya dia Islam sudah balik tapi tidak Jumatan, berarti saya gelo. Nah, perlu disebutkan gelo tapi itu deh gelo dan itu Jumatan kan tuh wajib Jumatan gelo yang gila. Artinya dia sudah menggilakan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah. Orang yang muslim sudah balik wajib Jumatan. Masih ada salah satu yang lain. Sudah sampai yang ketiga, dia sehat akalnya, berakal sehat, tapi tidak Jumatan. Berarti dia sudah menghinakan dirinya. Oh saya menghina. Nah yang tiga ini bisa masuk ke semua sholat, tidak hanya sholat Jumat, ya, ke semuanya. Semua ibadah rata-rata 3 sholat ini masuk. Sholat fardu pada umumnya masuk, puasa masuk, Islam balik berakal itu masuk, haji Islam balik berakal masuk. Ini syarat 3 ini kemana-mana. 3 syarat pertama ini masuk kemana-mana. Nah yang khusus ada di 3 yang berikutnya. Ya. Khusus 3. Apa? Syahadat. Tiga berikutnya, mana 3 berikutnya? Yang keempat, laki-laki. Nah, setelah laki-laki otomatis wanita tereliminasi. Maka bagi wanita dia tetap melaksanakan sholat fardu zuhur. Jadi kewajibannya tetap kewajiban sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Ya. Hari Jumat laki-laki sholat Jumat, dia Islam balik berakal, laki-laki wajib sholat Jumat, ya, tidak boleh melaksanakan sholat zuhur tanpa sebab. Tapi bagi perempuan dia wajib sholat zuhur, tapi boleh mengikuti sholat Jumat. Itu bedanya. Laki-laki sholat Jumat tidak boleh sholat zuhur karena wajibnya Jumat. Zuhur jadi hilang hukumnya karena Jumat. Perempuan boleh sholat zuhur, wajib sholat zuhur dan boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang wajibnya mana? Yang zuhur, yang Jumat mubah, boleh. Artinya sholat zuhurnya tidak akan gugur dengan dia melaksanakan sholat Jumat. Itu yang diketahui oleh perempuan. Dia sholat zuhur, ikut sholat Jumat, maka yang wajib sholat zuhur, sholat Jumat tidak menggugurkan kewajibannya melaksanakan sholat zuhur. Ya, karena sholat Jumat tidak wajib. Oh, masa melaksanakan yang tidak wajib menggugurkan yang wajib? Nah, gitu kan? Secara syariat itu tidak sesuai. Itu laki-laki. Yang kelima, sehat jasadnya, sehat badannya, sehat fisiknya. Dan yang sejenis dengan itu, sehat, bisa ada kuat, bisa berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya yang sakit tidak wajib. Yang sakit tidak wajib. Otomatis yang tidak wajib ini, kalau syarat Islam balik berakalnya terpenuhi, dia bukan laki-laki, perempuan, dia sakit. Oh, walaupun laki-laki, maka kembali kewajibannya kepada sholat zuhur. Wajib melaksanakan sholat zuhur. Oh, lagi di rumah sakit, ini rantang mereka, yo selang-selang. Masa bawa sampai ke tengah masjid kan, kalau nyepas di kamar. Bahkan cukup ditayamkan kalau tidak bisa diwudukan. Bimbing sholat zuhur. Kapan nanti yang sudah beres sholat Jumat bisa membimbing untuk sholat zuhurnya. Orang-orang yang sudah sakit tetap wajibnya sholat zuhur. Sholat zuhur tidak hilang kewajiban sampai dia menghembuskan nafas. Kan gitu. Sholat itu kewajiban yang tidak ada batasnya, tidak ada halangannya. Sakit tidak ada urusan, sampai dia
hilang ruhnya, jasadnya dicabut, dipisahkan. Lalu dengan jasadnya baru hilang kewajiban sholat. Satu-satunya ibadah yang tidak beralasan untuk ditinggalkan itu sholat. Itu sakit. Yang terakhir, yang keenam, bagi yang berpendapat puasa membagi badan 6, yang keenam adalah mukim. Apa mukim itu? Berada di tempat dia bertempat tinggal. Dalam satu wilayah bisa desa atau kota, di satu desa atau di satu kota. Bandung, ya. Kita di Bandung, selama ada di Bandung itu namanya mukim. Keluar Bandung namanya safar. Di luar Bandung namanya safar. Tapi tidak semua keluar Bandung safar memenuhi ya untuk dasar Jumat. Batasan safar sama dengan batasan qasar dan jamak, yaitu marhalatain, pertemuan dua terminal gitu ya, berapa lagi 80 km sama. Itu hitungan safarnya di situ baru dikatakan safar. Artinya kalau dari Bandung ke Cimanuk ya tetap itu mewajib sholat Jumat walaupun sudah keluar kota Bandung, berada di Kabupaten Bandung, tetap saja wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat ya. Karena belum terpenuhi, ya belum terpenuhi syarat safarnya, syarat safarnya. Nah, tadi ada yang 7, ada yang bilang 7 para ulama. Mana yang 7 itu? Yang ke-7 salah satu yang tidak disebutkan dalam Imam al-hurriyatu. Al-hurriyatu itu merdeka. Kita sudah merdeka. Berarti ini masa-masa adanya perbudakan. Ya, masa-masa ada perbudakan, di situ ada hurriyah, ada hamba sahaya, abdun hamba sahaya. Yaitu orang yang merdeka, yang sudah dikeluarkan dari perhambaan, dibebaskan. Tuh, maka yang paling masyhur untuk saat ini adalah 6 saja. Ulangi, Islam, maka yang bukan Muslim tidak wajib. Yang kedua, balik, yang belum balik tidak wajib. Berakal, yang gila tidak wajib. Sehat, yang sakit tidak wajib. Laki-laki, perempuan tidak wajib. Mukim, yang sedang perjalanan jauh tidak wajib, yang safar. 6 syarat wajib. Jika terpenuhi yang 6 tadi, Islam, balik, berakal, laki-laki, sehat, mukim, maka berarti dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Wajib. 1. Yang kedua, syarat sah. Tadi syarat sah itu berhubungan dengan ibadah, tertuju kepada ibadah yang dilakukan, bukan yang melakukan, tapi yang dilakukan. Kalau kepada yang melakukan syarat wajib, kepada yang dilakukan ibadah syarat syah. Maka dikatakan syah menurut para ulama itu dengan berbagai sandaran ya, Al-Quran dan hadis ya, dalil-dalil yang menguatkan tentang pendapat ini. Ada 4 yang paling masyhur. Ini ada 6 tadi satu lagi yang paling masyhur. Ini ada 4 yang paling masyhur. Mana saja yang 4 itu? Ya, artinya kalau terpenuhi 4 ini udah sah lah sholat Jumat kita. Ya, sah sholat Jumat kita. Yang pertama, di tempat yang sudah ditetapkan. Yang pertama, syarat syah ini di tempat yang sudah ditetapkan. Sah sholat Jumatnya kalau dilaksanakan di tempat yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Masjid jami itu yang paling utama. Masjid jami yang paling utama. Ada di bawahnya tempat-tempat khusus yang memang secara khusus sudah disediakan ya, di SK-kan kira-kira begitu kalau di perkantoran, di mal-mal, bahwa lantai sekian kayak di mim ya. Lantai sekian kalau hari Jumat ini dipergunakan untuk sholat Jumat. Itu sudah ditetapkan oleh pihak ya, manajemen, bahwa tempat ini tidak boleh, kalau ini tempat parkir asalnya tidak boleh ada yang parkir di hari Jumat.
Gitu. Kosongkan ruangan ini. Kenapa? Khusus untuk melaksanakan sholat Jumat. Boleh? Boleh. Di syarat yang pertama harus ditetapkan. Bukan di tempat-tempat yang belum ditetapkan. Tiba-tiba ujuk dilaksanakan sholat Jumat. Pada dasarnya para ulama tidak sah. Harus ada ketetapan dulu, penetapan dulu bahwa tempat ini ditetapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau bukan masjid, nah kalau masjid sudah jelas masjid jami. Masjid jami itu adalah masjid yang ditetapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya kalau di musola pada dasarnya tidak sah. Ada musola namun dipergunakan sholat Jumat pada dasarnya tidak sah. Kalau melihat pendapat yang pertama harus ditetapkan. Bentuk masjid atau gedung, aula, ya, gor, tempat-tempat tertentu asal ditetapkan sebagai tempat untuk sholat Jumat maka bisa dilakukan. Tentu yang paling utama adalah di masjid jami. Bahkan dalam pendapat qaul qadim itu harus masjid layaknya kalau desa. Kenapa kalau desa? Masjid raya, sebab biasanya satu masjid namanya bukan masjid jami, paling ada 10 rumah di situ. Ada masjid lagi, ada 5 rumah, ada masjid lagi 17 rumah. Sementara pandangan ulama sekian atas minimal satu lingkungan di mana tempat dilaksanakan Jumat harus 40 orang atau sebutan sederhananya 40 kepala keluarga. Kan hitungnya kan laki-laki loh, kepala keluarga. Di 40 rumah di sekitar masjid itu baru didirikan. Makanya di tempat saya sana di daerah Cimerang, Solo, Pedang Mulian, di Talajuk itu, Pedang Mulian, itu Jumatan ke masjid desa, masjid raya, masjid desa. Jadi semua yang kecil-kecil itu berangkat ke masjid yang besar, masjid yang luas, di situ semua. Itu untuk sholat Jumat. Para ulama bisa juga ini sholat Nisri di perkotaan. Kita sudah perkotaan di kota. Ini sudah ditetapkan ya untuk melaksanakan sholat Jumat maka sah. Yang kedua syarat sah sholat Jumat adalah dilaksanakan secara berjamaah khusus untuk sholat Jumat. Nah ini bedanya dengan sholat fardu biasa. Imam dan makmum harus berniat berjamaah. Imam berniat imam, makmum berniat makmum, baru sah. Maka imam-imam harus tahu ini bahwa imam harus berniat menjadi imam khusus untuk sholat Jumat. Beda dengan sholat fardu biasa. Imam tidak berniat jadi imam, tapi makmum berniat jadi makmum, sah berjamaah. Sah berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat, imam dan makmum harus sama-sama berniat melaksanakan sholat berjamaah. Makmumnya niat berjamaah, imamnya nggak niat. Sholat fardu Jumat rakaat kali ini, mustaqbil adaan. Lillahi ta'ala, tidak imam, tidak berniat menjadi imam, maka sholat Jumatnya tidak sah. Bagi siapa? Bagi imam. Makmum, ada makmum nggak tahu. Saya udah niat berjamaah, imamnya yang nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu imamnya mau diganti sama saya imamnya, biar ditanggung sama imam. Imam berarti yang menanggung kan. Insya Allah tetap jamaahnya sah sholat Jumatnya. Kalau sama-sama tahunya maka dia tidak sah. Di saatnya harus berjamaah. Ada beberapa pendapat jumlah minimal jamaah bermacam-macam, ya. Yang paling banyak diambil di Indonesia khususnya adalah 40 jamaah minimal pandangan Syafi'iyah. Kemudian boleh juga dikatakan sah dalam pandangan madhab yang lain seperti pandangan Malikiyah. Pada Maliki berapa? 12 orang minimal jamaah, ada 12 orang sah sholat Jumatnya. Yang ketiga pandangan Imam Hanafi paling sedikit minimal berapa? 4 orang. Berbeda dengan sholat fardu biasa minimal berapa? 2 orang, satu imam satu makmum. Tapi kalau sholat Jumat paling sedikit adalah 4 orang. Itu dalam pandangan madhab ulama-ulama madhab. Paling sedikit 4 orang. Jadi kalau ada 4 orang dan di masjid itu ya, tak perlu libur. Cuma ada 4 ini bisa berempatan. Satu jadi imam,
ini khotib. Ada yang jadi muadzin, asal jangan imamnya atau muadzinnya atau yang khusus khotib dengan imam, khusus muadzin ada. Yang seringnya jamaah. Di belakang minimal ada perempatan sholat Jumat sah. Imam jamaah 3 sudah. Jadi 4 itu untuk dengan imam, bukan makmumnya saja. Tuh 4 itu apa? Hitungannya begini menurut para ulama: 1 imam, 1 khatib, 1 muadzin, 1 jamaah yang tidak punya fungsi sebagai jamaah tulen. Maka hitungnya 4. Tuh, di batas 4. Artinya di bawah 4 udah salat zuhur. Begitu, satu lagi lihat kalau tidak bisa menemukan tempat untuk sholat Jumat. 2, yang ketiga. Diawali 2 khutbah. Diawali 2 khutbah. Khutbah pertama, kemudian duduk, khutbah kedua. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Pada waktu yang keempat dilaksanakan pada waktu zuhur. Artinya sudah kalau sebelum zuhur atau lewat waktu zuhur masuk asar sudah tidak ada lagi sholat Jumat. 1 di tempat yang ditetapkan syarat sahnya, menjadikan sholat Jumat kita sedua berjamaah. 3 diawali 2 khutbah. 4 dilaksanakan waktu zuhur. Insya Allah di masjid kita ini sudah sah, terpenuhi 4 syarat. Supaya tercapai 3 bagian, singkat saja. Untuk sunnah hayat yang paling masyhur, tidak paling masyhur juga sama, ada 4. Ini yang paling masyhur ya, ada 4. Banyak dampingan-dampingannya itu ya. Ini mandi simpelkan menjadi 4. 1 mandi. Sunnah sholat Jumat ada 4 yang paling masyhur. 1 mandi besar. Mandi sunnah. Adus mandi besar. Niatnya sunnah melaksanakan sholat Jumat. Sunnah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan batasannya ingat, dicatat sunnah kalau kita mandinya setelah waktu subuh. Ini sudah masuk waktu subuh, sudah adzan. Setelah itu kita mandi, atau setelah sholat subuh kita mandi. Boleh setelah adzan, sebelum sholat subuh, atau setelah sholat subuh mandi. Itu sudah mulai dicatat nilainya sunnah. Artinya kalau kita mandi sebelum kumandang adzan subuh tidak dicatat sunnah. Tidak termasuk sunnah sholat sunnah mandi Jumat, tidak termasuk. Itu perluan batasan itu sudah masuk waktu subuh, baru itu dicatat. Kalau kita mandi niat untuk sholat Jumat dicatat. Saya niat mandi hari Jumat atau untuk melaksanakan sholat Jumat dicatat sebagai amalan sunnah. Kalau sebelum itu waktu subuh tiba, mandi biasa gitu ya, itu batasannya. Mandi yang pertama. Yang kedua memotong kuku, cukur rambut dan bulu. Cukur rambut, bulu-bulu, nah itu sunnah. Kalau aku punya ada, kalau rambutnya ada, bulunya ada, potong sunnah. Bagaimana kalau nggak dipotong, nggak dicukur? Ya nggak jadi masalah, nggak menjadi dosa, ya. Tapi itu jadi amalan istimewa di hari Jumat. Ya walaupun hanya satu panjang itu potong. Ya kan tuh. Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Sama-sama. Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kalau hari Jumat. Yang ketiga, menggunakan wangian di al-zolimat tajid, wangian, ya silakan. Yang ada saja itu sunnah. Sama Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulullah. Semangat karena bagi wangian sebagai wangi. Yang keempat, yang terakhir, yang paling masuk apa ada? Bukan menggunakan atau memakai baju berwarna putih. Jadi yang sunnahnya adalah warnanya
bukan bentuknya, mau koko, mau jos, mau jubah, mau apa saja. Itu tidak diberikan sunnah. Yang sunnahnya apa? Warnanya putih. Jas warna putih jadi sunnah. Koko warna putih jadi sunnah. Jubah warna putih sunnah. Kameja biasa warna putih jadi sunnah. Kayak kapan? Kayak senang dengan dengan kaos koko. Kan dia mestinya warna putih jadi sunnah. Jadi yang sunnahnya apa? Warnanya bukan bentuk bajunya, ya, bukan jenis bajunya, tapi warnanya. Kalau tidak ada warna putih, warnanya bebas pada saat, tapi menjadikan saya ini sunnah ayat itu sunnah yang nilainya umum biasa. Kita mendapatkan kebaikan kalau kita bukan. Satu, mandi. Dua, Potong kuku, cukur rambut dulu. Tiga, wangi-wangian. Empat, menggunakan pakaian berwarna putih. Itu yang paling masyhur. Mana yang Muslim? Kita berangkat ketika datang di masjid, baca sholawat, baca Quran. Itu banyak ini yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sebelum berangkat menuju tempat kita sholat Jumat. Ini yang dimaksud di hadap di sini. Yang kedua, silakan ditanyakan hal yang perlu ditanyakan, temuan-temuan kita kupas bersama. Mudah-mudahan jadi salah satu wacana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, yufaqihu fiddin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dulu dengan doa kifaratul majlis sesi pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.